Oke teman, jadi hari ini kita baru aja membuka minggu baru untuk Bitcoin ya. Dan kita perhatikan bahwa di minggu sebelumnya ya, kita bisa berhasil closing di hammer full ke atas seperti ini teman. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pola candle hammer ini adalah pola bullish teman. Itu sebabnya kenapa sampai saat ini juga gue belum menutup posisi trade gue yang saat ini running melalui platform BingX ya. Saat ini running profit sekitar 145% dan ini akan gue biarin aja potentially nanti sampai Bitcoin mencapai level miliaran. Kalau misalnya kalian pengen ngelong atau nge-short juga, di sini kalian bisa lakukan melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu market dengan fee futures trading yang paling rendah di antara market yang lain. Selain itu juga memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah teman, jadi sebenarnya kita udah dapat satu informasi teman ya, bahwa dengan membentuknya pola candle hammer seperti ini, apalagi kita full close candle ini ada di atas teman ya, jadi bukan ada di tengah gitu ya, tetapi kita ada di atas benar-benar seperti palu yang perfect teman. Dan ini terjadi sudah setelah double bottom terjadi teman ya. Jadi bottom pertama ini kan kita alamin di tanggal 13 Juni ya, yang Bitcoin sempat flash crash sampai 17.6. Lalu bottom kedua ini baru terjadi minggu kemarin di mana Bitcoin flash crash sampai 18.5. Jadi bisa dikatakan confirmation double bottom untuk Bitcoin teman ya. Dari tanggal 13 Juni ini jedanya agak cukup lama ya dibandingkan dari periode-periode sebelumnya seperti yang terjadi di bulan Mei 2021. Ini kan kalian perhatikan, ini kan jedanya cuma 2 bulan teman ya. Jadi dari bottom pertama yang satu ini dan bottom yang kedua ini jedanya cuma 2 bulan, dari bulan Mei sampai bulan Juli. Kalau ini dari bulan Juni sampai bulan September. Jadi kurang lebih 2,5 sampai hampir 3 bulan teman ya, baru kita membentuk double bottom seperti ini. Lalu teman, rata-rata ya kalau misalkan kita tahu ya dari sepanjang sejarah ketika Bitcoin membentuk pola hammer seperti ini seperti yang gue bilang, ini ada kemiripan dengan yang terjadi di bulan Mei teman ya. Exactly ini mirip banget persis kita candle closing hari ini teman-teman di tanggal 19 Juli sampai 26 Juli teman, kita juga ternyata membentuk pattern hammer yang sama teman ya. Jadi full candle palu dengan kita closing benar-benar di atas, perfect banget di sini seperti yang baru aja kita lakukan persis hari ini juga. Dan gue udah prediksi dari beberapa hari yang lalu teman untuk next movement pada Bitcoin ini di tanggal 9 September ini ya. Jadi Bitcoin the next target itu ada di kisaran level 28.000, pastinya di atas level 25.000 US dollar ya, all time high yang kita capai dalam 1 sampai 2 bulan belakangan ini ya. Jadi target berikutnya ada 28.000, dikarenakan kalian perhatikan di tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus teman-teman, ketika sebelumnya previously candle hammer ini terjadi, ini next candle-nya kita bisa perhatikan Bitcoin langsung pump OTW 30% lebih teman-teman di sini ya. Jadi kita langsung pump dan ngebreak resist sebelumnya. Nah, akankah hal yang sama terjadi kali ini juga teman-teman ya? Jadi sama sekali belum koreksi untuk Bitcoin sebenarnya ya, tetapi bisa aja kita langsung pump all the way ke level 26.000 sampai 28.000 US dollar untuk Bitcoin. Kalau misalkan let's say yang terjadi sama teman-teman ya. Ini kan pump sekitar 30% teman-teman ya, 33, ini anggapnya 30%, maka itu akan all the way nge-reach target kita yang ada di level 28.000 US dollar untuk Bitcoin, sama persis teman-teman ya dengan kejadian yang di bulan Mei ini. Terus ya rata-rata pola candle hammer ini rata-rata kecenderungannya ya bisa dikatakan probabilitasnya 70%. The next candle mingguannya itu adalah pump lanjutan seperti yang kita alamin di bulan Juli ini. Ini mungkin di tanggal 12 sampai 19 juga akan terjadi pump langsung all the way ke level 26.000 minimal teman-teman. Lalu sebelumnya ini juga pernah terjadi lagi di tanggal 2 Desember tahun 2019 ya. Jadi pola candle hammer yang benar-benar penuh nih ya, kita katakan yang benar-benar penuh ini. Double bottom ini ya. Terus kita langsung OTW pump teman ya. Kalian perhatikan sampai ke level berapa nih? Sampai ke level 10.000 ya. Baru nanti di sini kita penentuan apakah kita bakalan dump lanjutan teman ya. Dimana di sini kita terjadi dump corona teman ya. Terus kalau misalkan BTC baru nanti di sini penentuan gitu di level 30 apakah kita bakalan di dump ke level berapa? Ke level 13 sampai ke level 10 seperti yang dibicarakan oleh banyak orang.
Atau dari sini kita bakalan lanjut pump teman-teman. Lanjut pump balik ke level 40.000, 50.000 atau bahkan mencapai all time high kita lagi. Nah, di situ baru penentuan. Kalau sampai saat ini ya bisa dikatakan saat ini kita ada di periode mana? Ada di periode kalau misalkan di bulan Maret nih teman-teman ya. Ini kalian perhatikan kita ada di periode ini ya, setelah double bottom kita ada di periode yang satu ini ya. Jadi sama persis. Terus ini juga kita ada di periode yang satu ini teman. Penentuannya mana? Penentuannya ketika kita udah ngeretest garis oranye ini di candle time frame 1 weekly. Ini garis oranye ini kan biasanya kita ngehold support yang cukup kuat teman-teman di sini ya. Terakhir kali kita closing di bawah, ini kalian perhatikan BTC dari level 43, OTW langsung ke level 18. Kalau ini kan kita ngehold nih teman-teman dari 41 kita ngehold, makanya kita pump balik ke level 68.000 US dollar. Jadi penentuannya juga setelah kita udah melewati garis oranye ini, kita harus bisa ngehold garis oranye ini sebagai support terkuat teman. Let's say Bitcoin pump sampai ke level 28 di candle weekly-nya gitu ya. Lalu kita harus bisa ngehold garis oranye ini yang mungkin nanti support zone-nya ada di level 23 atau di level 24 sebagai support terkuat. Nanti kita akan lihat lah teman-teman, itu mungkin akan terjadi dalam beberapa minggu lagi. Nah, untuk shorter time frame di sini memang belum ada sama sekali teman-teman koreksi pada Bitcoin, ini cuman candle 4 jam. Kita sempat fail ke bawah namun kita pump lagi ke atas ya. Kalau menurut gue sendiri ada probabilitas Bitcoin nggak ada koreksi sama sekali ya, paling koreksi tipis doang. Terus kita langsung lanjut rally teman ke daerah atas teman-teman, potentially ke level yang kita bicarakan di level 26 sampai 28.000. Gue sih expect untuk koreksi terjadi pada Bitcoin teman-teman ya, dikarenakan sejauh ini kita udah pump cukup besar teman-teman, cuman masih belum mengalami koreksi sama sekali, di mana harusnya kita udah mengalami koreksi teman-teman. Ya mungkin ini adalah pertanda-pertanda reversal untuk Bitcoin teman-teman ya. Semakin kita naik tanpa ada koreksi sama sekali, maka kemungkinan kita mengalami explosive pump ke level 28 itu juga sebenarnya semakin besar juga gitu. Makanya kalau misalkan kita tahu BTC bakalan ke level 28 gitu ya, memang sebenarnya agak serem gitu ya untuk kita main short gitu, karena itu adalah arah yang berlawanan ya. Kalau misalkan kalian udah tahu, di sini gue prediksi endingnya 28 teman, endingnya bakalan 28. Ya sebenarnya kalau misalkan kalian, meskipun gue udah bilang ada potensi Bitcoin menyentuh area 20.200 sampai 20.000 teman ya. Cuman kan endingnya kita tahu dia bakalan ke 28 gitu. Kalau misalkan kita nge-short di area ini, ya sebenarnya kita ibaratnya ngelawan arah gitu ya. Kita ngelawan tren gitu. Dimana trennya endingnya bakalan naik, tapi kalian coba nangkep dia buat koreksi terlebih dahulu. Jadi sebenarnya memang agak bahaya, dan memang gue juga nggak nyaranin buat nge-short gitu ketika kita tahu endingnya bakalan lebih cenderung ke level 28.000 US dollar. Itu sebabnya kenapa tadi kalian lihat melalui platform BingX ya, gue juga nggak membuka posisi short gitu ya. Karena ya gue nggak terlalu mikirin trading time frame hitungan jam lah teman-teman, time frame sehari 2 hari gitu ya. Gue biasanya buka satu trade lalu gue biarin running aja sampai ribuan persen atau bahkan sampai trade itu close sendiri gitu. Itu yang gue lakukan, dan yang gue lakukan adalah lebih ke long gitu ya, bukan ke short, dikarenakan kalau long bisa sampai ribuan persen, tapi short maksimal kan cuma 100% gitu ya. Jadi ya paling kalau untuk saat ini temennya maybe kita koreksi dulu. Di sini gue juga nggak tahu apakah koreksi ini akan terjadi atau tidak. Tapi koreksi ini kayaknya bakalan lebih tinggi dibandingkan dari 21.1 ini temennya. Jadi dari sini kita koreksi dikit ke 21.6 untuk prediksi gue ya. Baru nanti kita naik lagi ke atas. Atau bisa jadi kita nggak mengalami koreksi sama sekali. Dari sini kita langsung lanjut break all the way ke level 28, itu juga bisa terjadi teman. Sekali lagi ini yang gue ngomong ini hanyalah berdasarkan probabilitas gitu. Jadi selalu ada worst case scenario di mana bisa aja Bitcoin ya balik lagi fake out level 19.3, 19.2 gitu ya. Meskipun menurut gue chance ini sangat amat kecil gitu ya, chance hanya sekitar 30%. Menurut gue 70% lebih ke arah Bitcoin bakalan ke atas. Ya kalian lakukan analisa kalian sendiri lagi lah, baiknya kira-kira kayak gimana. Atau kalian mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah kira-kira next trend buat Bitcoin seperti apa. Jadi solo lakukan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian membuka posisi trade apapun ataupun membeli koin apapun. Itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.